Pemirsa, dalam konferensi tingkat tinggi mengenai solusi dua negara yang digelar di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerukan kemerdekaan Palestina dan desakan untuk segera menghentikan perang. Pengakuan terhadap negara Palestina adalah langkah di sisi yang benar dalam sejarah. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi mengenai solusi dua negara yang digelar di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia mengecam terhadap segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil di Gaza, Palestina, dan bencana kemanusiaan yang terjadi di sana. Prabowo kembali menyerukan kemerdekaan Palestina dan desakan untuk segera menghentikan perang. Ia menegaskan pengakuan terhadap negara Palestina adalah langkah di sisi yang benar dalam sejarah. Presiden Prabowo mengajak mereka yang ragu untuk segera mengakui Palestina. Distinguished Excellencies, we commend the leading states of the world that have taken this principled step. France, Canada, Australia, the United Kingdom, Portugal, and many other leading countries of the world have taken a step on the right side of history. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. To those who have yet to act, we say, history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We must overcome hatred, fear. We must overcome suspicion. We must achieve the peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide. Saat ini 157 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina. Yang terbaru pengakuan Palestina yang merdeka yang dikumandangkan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam forum PBB kemarin. Apakah pengakuan terhadap negara Palestina juga akan dapat mendesak Zionis Israel menghentikan genosida di Gaza? Tim TV One mengabarkan. Ikut program belanja berhadiah 16 miliar di Depo Bangunan. Belanja di Depo Bangunan bisa semakin untung dan untung. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Pemirsa, di hadapan negara peserta KTT, Palestina dan solusi dua negara di Markas PBB New York, Presiden Prabowo Subianto kembali menyatakan dukungan terhadap negara Palestina. Negara-negara yang mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, menurut Presiden Prabowo merupakan mereka yang berada di sisi sejarah yang benar. Hampir 2 tahun agresi Israel di Gaza, dukungan terhadap negara Palestina kian mengglobal. Lantas apakah dukungan dunia terhadap negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dapat menghentikan genosida yang kini berlangsung di Gaza? Kami akan berbincang dengan pengamat hubungan internasional dari Binus University, Tia Mariatul Kiptiah. Selamat sore Mbak Tia. Selamat sore Mas. Baik, Mbak Tia, ini kita berbicara soal apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam sidang PBB. Anda melihatnya seperti apa dukungan terhadap Palestina untuk merdeka? Seharusnya memang demikian Mas. Jadi Pak Presiden memang harus menyatakan sikap yang tegas. Sebelumnya di beberapa media saya sudah mengatakan bahwa persoalan Supernity Palestina harus disimpan di paragraf pertama. Baik. Itulah Indonesia. Jadi kan di situ isunya banyak ya. Ada persoalan multilateral, ada persoalan climate change. Ya. Kemudian tidak hanya persoalan konflik, ada juga konflik yang lain selain Palestina Israel. Nah, saya di beberapa hari lalu sebelum Pak Presiden mau melakukan speech-nya di PBB menyarankan bahwa beliau harus meletakkan
tentang Palestina Israel ini di Di depan. paragraf pertama, di depan. Karena itulah Indonesia. Bargaining position Indonesia dalam politik global adalah tentang Palestina. Jika Indonesia berani-beraninya tidak bicara keras tentang Palestina Israel, ya sudah selesai saya pikir. Jadi memang harus melakukan itu Pak Presiden. Baik. Dan harap-harap cemas ya ketika menunggu beliau untuk memberikan speech dan ternyata isinya adalah betul beliau cukup tegas langsung menyatakan dukungannya terhadap deklarasi adanya negara Palestina. Baik. Begitu. Dan saya pikir ini adalah satu langkah yang bagus, momennya tepat di saat negara-negara Eropa mendeklarasikan dukungannya terhadap negara Palestina. Baik. Kemudian kemudian ada speech-nya Pak Presiden kita di PBB. Itu momen yang sangat tepat. Jadi jangan sampai dihilangkan itu. Betul. Dan itu sudah bagus menurut saya. Dampak dan pengaruhnya sebetulnya ketika Indonesia memberi dukungan ini seperti apa menurut Anda? Sebetulnya itu menjadi sejarah panjang. Kita tahu bahwa di semua periode presiden kita tidak pernah ada yang tidak mendukung Palestina. Betul. Pernah pada masa Gus Dur ya. Tapi itu bukan mendukung Israel sebetulnya. Ya. Hanya beliau join dengan organisasi Shimon Peres dan itu pun adalah untuk kemerdekaan Palestina Betul, sebetulnya. untuk memperjuangkan Palestina Betul. sebetulnya. Walaupun disalah tafsirkan oleh beberapa publik Indonesia bahwa wah ini Gus Dur mulai belot nih begitu kan. Tapi pada dasarnya berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa memang kita tidak mungkin kita sedikit pun begitu ya keluar dari jalur dukungan terhadap Palestina begitu. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo, Pak Presiden kita kemarin dalam speech PBB tidak keras atau sedikit bahasanya itu memberikan kiasan, sudah selesai itu. Menurut Anda kemarin adalah sesuatu yang tegas dan clear ya? Saya pikir cukup tegas begitu ya, cukup tegas, kemudian dukungannya cukup jelas kemana. Tapi berharapnya itu seperti Perdana Menteri Inggris ya. Jadi di akhir itu betul-betul kayak mengeluarkan statement bahwa Indonesia menyatakan. Nah, saya berharapnya demikian. Saya tunggu-tunggu gitu. Saya tidak tahu ada hal teknis apa, ada apa namanya insiden mic-nya. Mati 1 Nah, menit. itu harusnya ada statement seperti Perdana Menteri Inggris itu tadi. Jadi kita tuh menunggu, wah ini luar biasa sekali. Sehingga kita melihat bagaimana opini publik di Indonesia yang terbentuk memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap Inggris. Ditambah lagi duta besarnya yang fasih berbahasa Indonesia, menyatakan juga dukungannya terhadap Palestina. Kemudian menyatakan bahwa bilateral Indonesia dengan Inggris sudah sejalan. Baik. Ini bagus sekali, ini bahasa-bahasa politik yang seharusnya juga dimainkan oleh Presiden kita. Baik. Lalu ketika ditawarkan solusi 2 negara, Iya. two-state solution Palestina-Israel. Pendapat Anda apakah ini memang langkah geopolitik yang tepat? Sangat saat tepat, ini? sangat tepat karena begini, dalam foreign policy kita pernah menjadi anggota tidak tetap DKPBB tahun 2019. Kalau misalnya kita lihat dalam dalam poin-poin yang kita lakukan ketika menjadi anggota tidak tetap DKPBB masa Ibu Retno saat itu ya Mas ya, itu Free Palestine atau mendukung kemerdekaan Palestina menjadi priority nomor 1 itu. Nomor 1 ya? Nomor 1, jadi memang kita harus konsisten dengan itu, two-state solution. Walaupun ada sedikit suara-suara begitu yang tidak setuju begitu. Bahwa pengen kemerdekaan Palestina utuh tanpa meniadakan Israel seolah-olah kan gitu. Betul. Banyak juga kelompok yang menyatakan seperti itu begitu. Tapi sekarang paling realistis untuk menyudahi konflik, 1, untuk menyelesaikan genosida yang terus dilakukan oleh Israel di Betul, Gaza, Zionis 2, Israel. ya. Kemudian untuk menghabisi ambisinya Likud, Netanyahu Party dan juga kelompok-kelompok Netanyahu ya harus dengan cara two-state solution. Dan sebetulnya sebelum Trump itu pada masa Presiden Biden di bawah Partai Demokrat, dokumen two-state solution sudah ada. Amerika sudah oke. Andai, kita berandai ya Mas Mas Oho. Andai sekarang presidennya bukan dari Republik dan bukan Trump. Itu sebetulnya tidak ada veto. Saya melihat bahwa two-state solution itu akan di-approve oleh Amerika dan Palestina berdiri Karena memang sebagai... sudah ada rencana itu ya. Sudah ada, sudah ada. dokumennya sudah ada. Jadi ya itu tadi, rezim berganti, kebijakan berganti, dan Trump itu memang dikenal sangat anti Palestina. Dari sejak lama itu. Kita ingat bagaimana dulu Trump mendeklarasikan ibu kota Israel pindah ke Yerusalem Timur begitu ya. Padahal itu kan Tel Aviv, itu semena-mena memang begitu. Baik, soal tapi Palestina two-state ini. solution ini memungkinkan, artinya akan diterima oleh Israel yang hari ini betul-betul sangat ingin menguasai Gaza, cleansing etnik dan seterusnya, pengosongan Gaza. Tidak, langsung Netanyahu itu memberikan statementnya bahwa dia akan membalas negara-negara yang mendeklarasikan two-state solution. Tapi kita tidak tahu balasan apa. Dia akan menyerang Inggris, menyerang Portugal, menyerang Kanada? It's impossible, nggak mungkin. Apa yang mau dilakukan oleh Netanyahu selanjutnya dengan Amerika? Karena hanya 2 kursi itu ketika negara-negara Eropa dan juga Inggris itu menyatakan dukungannya dan mendukung keberadaan negara Palestina. Hanya 2 kursi
itu. Betul. Apa yang mau mereka lakukan begitu? Ya, Masalahnya kan kalau kita lihat sekarang ada 157 negara Ya. yang memberikan dukungan, terakhir Presiden Emmanuel Macron di situ terhadap kemerdekaan Palestina. Nah, apa yang bisa dilakukan Israel dengan dukungan sebegitu banyak? sebegitu besar, bahkan semua negara-negara yang paling besar di Uni Eropa plus Inggris, karena Betul. Inggris sudah keluar ya dari Uni Eropa. Itu negara besar semua, Prancis begitu ya. Betul. Kemudian Portugal, Spanyol begitu ya. Negara-negara yang memang mempunyai bargaining position secara politik di politik global begitu. Apa yang mau dilakukan oleh Israel? Israel tanpa Amerika is nothing. Nggak ada bagus-bagusnya dan memang kecil negaranya. Tapi ketika ada dukungan dari sekutu-sekutu yang lain yang mendukung hari ini mendukung Israel itu sendiri? Sebetulnya begini, secara politik global itu kan dibagi dua, Ya. aliansi itu. Ya. Satu adalah Amerika Serikat, kemudian GCC, Gulf countries ya, Ya. negara-negara Arab yang memang bersekutu dengan Amerika Serikat. Kemudian ada Uni Eropa di situ, termasuk juga Inggris di dalamnya. Ya. Satu sisi adalah Cina, Rusia, Iran, Betul. Suriah dulu pada masa Assad ya, sebelum sekarang digantikan. Itu kan dua aliansi besar. Sekarang kita berhitung, Mas. Baik. Aliansi masing-masing itu sekarang sudah mulai berpindah. Uni Eropa sudah vote terhadap sovereignty Palestina. Ya. Kemudian kita lihat GCC kecewa kemarin Qatar ketika diserang Israel. Qatar memang tidak bisa membalas, tapi kita harus ingat bagaimana Qatar menyatakan bahwa akan membalas tidak dengan senjata. Betul. Itu masih tanda Bisa tanya. dengan ekonomi, politik dan seterusnya. Baik. Saya pikir itu entah itu mungkin persoalan oil atau tiba-tiba Qatar bisa pindah aliansi atau membeli senjata tidak lagi dari Amerika. Bisa jadi itu. Karena kita tidak tahu kata abu-abunya atau kata politiknya Qatar untuk membalas tidak dengan senjata itu apa maksudnya. Nah, artinya apa? Aliansi dari Amerika itu sudah lepas satu persatu hanya untuk mempertahankan Israel satu negara, begitu. Baik. Ketika ada 157 negara, tapi kita nggak bisa meniadakan hak veto dari Amerika dan 5 negara Dewan Keamanan PBB gitu ya. Nah, Ya. itu seperti apa? Itu sudah terjadi, Mas Oho. Kita kemarin kan di DKPBB tahun 2025 di New York itu kan sudah ada poin-poinnya. Ya. Pelucutan senjata Hamas, teritori jelas. Misalnya teritori Palestina mana, Israel mana, itu sudah dibahas juga. Kemudian penarikan pasukan dari Gaza dan West Bank masuk ke dalam Palestina. Kemudian ada beberapa wilayah Israel memang sudah dinamai nama Israel, Betul. nama Hebrew itu Secara sepihak ya? Betul, secara sepihak itu menjadi wilayah Israel begitu ya. Jadi memang itu sudah disebutkan dalam DKPBB kemarin, tapi kan di veto. Baik. That's the problem. Itu masalahnya. Ketika itu di veto, akhirnya apa? Cancel kembali from zero lagi. Nah, dengan kekuatan 157 ini kan naik terus dari 114, 142, 147 sekarang 157. Artinya memang negara-negara ini mampu mengencourage, menginfluence negara lain untuk ikutan vote tentang berdirinya negara Palestina. Tapi problemnya adalah bagaimana caranya jika veto itu terjadi? Nah, itu. Apakah sih negara-negara Uni Eropa itu mampu? Harus ada solusi. Harus bisa melemahkan veto Amerika Serikat. Karena sebetulnya kalau veto ya cancel kembali. Secara IR begitu, International Relations. Jadi ketika dukungan 157 negara kemudian Amerika mengeluarkan hak Selesai. vetonya, ini nol lagi? Nol lagi. Nah, Baik. itu problemnya. Maka ini harus diantisipasi oleh UN. Jangan sampai UN itu memang keberadaannya seperti tidak ada. Apapun itu, dari mulai konflik Sudan, kemudian Rusia, semua konflik termasuk Palestina Israel yang paling menyedihkan karena memakan korban sivil yang paling banyak di antara semua konflik. Ya. Tidak ada artinya UN ini. Jadi Baik. untuk apa ada kalau demikian? Maka untuk mengantisipasi veto ini harus ada solusi yang jelas gitu Baik. ya. Lalu apa langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menekan Amerika supaya tidak mengeluarkan vetonya? Tadi kan ada istilah bahwa dunia ini lebih besar dari 5 negara. Tuh. Jadi gini Mas, politik dan ekonomi itu selalu berbarengan, Ya. selalu beririsan. Ibaratnya kita bertanya itu politik dulu atau ekonomi dulu yang harus kita bangun. Sama dengan ini telur dulu atau ayam dulu yang duluan Baik. begitu ya. Saking dua-duanya penting dan kita tidak mengetahui mana yang duluan, mana yang belakangan yang harus menjadi prioritas. Baik. Kalau misalnya Amerika cukup keras kepala untuk bisa menyelesaikan konflik ini, bisa ditekan secara ekonomi. Karena banyak juga ketergantungan Amerika terhadap negara-negara Gulf countries misalnya dari segi sektor energi. Itu jelas sekali. Jadi ada mutualisme. Arab Saudi misalnya membeli senjata dari Amerika, Amerika butuh untuk suplai energi dari negara-negara Teluk. Nah, ini bisa dimainkan oleh negara-negara Teluk karena memang mereka sudah kecewa. Ketika Israel menyerang Qatar itu sudah menjadi poin kekecewaan mereka. Itu bisa ditekan misalnya dari segi ekonomi begitu. Apakah bisa? Tentu bisa. Masalahnya mereka mau atau tidak. Baik. Tinggal semua kembali kepada Gulf countries yang ingin berdiri negara Palestina. Termasuk kita, berani tidak menekan Amerika gitu. Karena kita juga cukup banyak ketergantungan, dependensi ke pihak Amerika Serikat. Contoh, baru kemarin tarif 43 itu kita
kelimpungan. Baik. Langsung kita melakukan mencoba lobby, negosiate, bahkan tidak mengirim menteri, langsung menteri gagal, langsung Pak Presidennya langsung. Artinya kita panik atau kita cukup tergantung dengan Amerika Serikat. Dengan kondisi begini berani tidak? Baik, tapi prediksi Anda apakah Amerika ini akan mengeluarkan vetonya dalam sidang PBB ketika sudah ada dukungan dari 157 Biasanya negara? kalau veto dia stay, ini tidak kosong. Oke. Mungkin ini ada proses berpikir panjang Amerika ini. Karena apa, aliansinya sudah hilang. Dia sudah tidak ada teman loh. Baik. Siapa? Prancis dan Inggris itu paling loyal. Dalam hal apapun, dari sejarah perang dunia misalnya, itu mereka memang apalagi perang dunia kedua itu mereka memang sangat bekerja sama. Baik. Termasuk lahirnya negara Israel juga karena Inggris dan ditutup dengan Inggris gitu Betul. ya. Diawali dengan Inggris, kemudian mereka dia yang pertama kali mendeklarasikan. Jadi dukungan dari Inggris dan Prancis ke Palestina ini membuat Amerika berpikir menurut Anda? Berpikir, karena itu dua negara besar yang selama ini dalam situasi apapun selalu menjadi loyalisnya Amerika Serikat, selalu beside Amerika Serikat dan selalu approve terhadap semua keinginan Amerika Serikat. Dengan begini deklarasi berpikir, makanya kosong kursinya. Baik. Biasanya kalau veto itu hadir, langsung memberikan veto Ini seperti kosong ya kursinya? Kosong, artinya memang ada satu perubahan kebijakan dan saya menyebutnya adalah proses berpikir dari pihak Amerika Serikat. Baik. Gitu. Mudah-mudahan tidak veto ya, mudah-mudahan. Baik, jadi hasil dari dukungan 157 negara ini ketika tidak ada veto dari Amerika Serikat, apa selanjutnya yang bisa dilihat secara nyata? Apakah misalnya Israel membuka blokade, kemudian menghentikan kegiatan militer darat, udara, dan seterusnya? Sebetulnya kan itu memang harus dilakukan sejak international law menyatakan Israel salah atau Israel bersalah dan melakukan kejahatan perang. Betul. Harus dibuka blokade itu sudah Bahkan ICJ pun sama menentukan Netanyahu. Betul, sudah. Tapi kan dablek gitu ya, bahasa apanya itu ya. Jadi keras kepala. Ya. Kemungkinan dia tidak akan cepat melakukan membuka humanitarian aid masuk, tidak akan cepat menarik pasukan kecuali ada pressure yang sangat besar baru Israel akan melakukan itu. Baik, tapi kan ini sesuatu yang tidak bisa ditunggu karena di Gaza pun hari ini krisis kelaparan, kemanusiaan dan seterusnya sedang berlangsung di sana. Tinggal sedikit masyarakatnya, makanya kenapa saya terus bersuara tentang two state solution, nggak bisa menunggu. Kalau menunggu hilang Palestina, karena yang tersisa secara teritori tinggal Yerusalem dan Gaza. Baik. West Bank sudah dikuasai walaupun itu masih ranah internasional, secara hukum internasional Diakui masih ranah Palestina. bersama Baik. berdasarkan Oslo gitu ya. Jadi kalau misalnya itu terus dibiarkan, ya hilang Palestina. Makanya terus kita mensupport untuk atas nama kemanusiaan dan juga tidak bisa kesewenang-wenangan kolonialisme itu dilegalkan. Atas nama Hamas misalnya nggak bisa. Itu kolonialisme, itu penjajahan. Jadi memang harus kita bersuara two state solution. Ada misalnya berpendapat harus satu negara, harus Palestina saja. Ya habis. Mau nunggu sampai kapan? Nggak bisa. Karena Israel juga akan tetap bertahan dengan Akan pendiriannya. tetap bertahan. Bahkan sudah ada deklarasi begini, saya lihat itu Netanyahu keras kepalanya dan tetap bertahan. Betul. Dan ini sangat berbahaya sekali begitu ya. Makanya ini harus dilihat, harus ada pressure yang cukup tinggi, harus ada efek yang membuat Amerika, waduh ini nggak bisa lagi nih selalu stay di samping Israel. Akhirnya minimal dengan diamnya itu membiarkan negara Palestina berdiri step by step. Kemudian ada diskusi kembali di UN untuk membagi teritori secara jelas. Misalnya Haifa, Jaffa, Tel Aviv, Kibbutz itu masuk Israel. West Bank, Ramallah, Yerusalem Timur masuk ke Palestina. Itu harus digodok kembali, didiskusikan kembali dan segera berdaulat negara Palestina ini. Karena kan pengakuan sudah ada, Mas. Jadi nggak boleh dilama-lamakan, nanti dilama-lamakan, diklaim lagi dan dia Israel itu memang betul-betul anti rekomendasi, anti suggestion, anti semuanya. Betul. Dia tidak mau mendengar masukan dari bahkan Amerika Serikat kadang-kadang suka dilanggar ya. Betul. Bahkan ada beberapa keputusan yang Amerika Serikat tidak tahu dan dia melakukan itu. Maka walaupun ini sudah dideklarasikan bisa jadi Israel masih nyerang Gaza. Nah itu yang dikhawatirkan begitu. Itu tadi karena dia sudah tidak mempan dengan siapapun dan semua orang tidak berani untuk melakukan kesewenang-wenangan Israel. Karena itu tadi Amerika the only one. Penyebabnya hanya itu. Tapi ketika Amerika tidak mengeluarkan hak vetonya, apakah ini akan membuat Israel berhenti? Saya pikir kalau tekanan dari dunia internasional apalagi 157 negara itu cukup kuat, Mas, berhenti. Berhenti ya? Ya kita harapkan bahwa memang genosida dan apapun yang dilakukan, kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Israel ini dapat benar-benar berhenti. Kita akan lihat setelah sidang ini apakah Amerika juga akan mengeluarkan hak vetonya atau tidak. Sekali lagi terima kasih Sama-sama. Mbak Tia, pengamat HI dari Binus University.